Kita mulai melihat pemain-pemain hebat pindah ke Turki untuk bermain sepak bola. Inilah alasan mengapa orang sekarang pindah ke Super League Turki. Berikut adalah daftar beberapa nama besar yang pindah ke klub-klub Turki. Victor Osimhen, John Duran, Hakim Ziyech, Fred, Nicolo Zaniolo, Alvaro Morata, Sofyan Amrabat, Noah Lang, Gundogan, Leroy Sané, Ederson, Marco Asensio, N'Golo Kante, Tammy Abraham, dan Andre Onana. Dari yang muda berusia 21 tahun hingga yang senior berusia 35 tahun. Musim panas ini tren tersebut terus berlanjut, bahkan bisa dikatakan tren ini makin mendapatkan momentum di bursa transfer kali ini. Mohamed Salah, Leandro Trossard, Mason Greenwood, Nathan Ake telah bergabung dengan berbagai klub di Turki, dan kami mendengar bahwa lebih banyak superstar seperti Romelu Lukaku, Rafael Leao diperkirakan akan pindah ke sana juga. Jadi jika Anda belum menyadari, eksodus ini benar-benar terjadi dan sekarang kami ingin membahasnya. Ini adalah liga bahkan yang tidak termasuk dalam peringkat 10 besar terbaik di dunia. Lalu mengapa liga ini menarik begitu banyak pemain belakangan ini? Pertama-tama, Turki memiliki salah satu budaya sepak bola terkuat di sana. Ada begitu banyak cinta dan passion untuk olahraga ini di negara tersebut, dan hal itu sangat mudah terlihat di stadion, di jalanan, dan bahkan di bandara. Passion tersebut menarik perhatian para pemain lebih dari yang Anda bayangkan. Anda bisa melihat betapa besarnya cinta yang ditunjukkan kepada Mohamed Salah setelah ia pindah ke Trabzonspor. Musim panas ini itu adalah perasaan yang sangat tidak ternilai. Salah yang bermain untuk klub-klub besar seperti Chelsea, AS Roma, dan Liverpool mengatakan bahwa sambutan yang ia terima di Trabzon belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ketika ia diperkenalkan kepada para penggemar di stadion, ia harus mengeluarkan ponsel untuk merekam pemandangan yang ia saksikan karena hal itu sangat menakjubkan dan sangat luar biasa. Ingat, ini bukan salah satu dari 3 klub teratas di liga tersebut. Dan Anda bisa bertaruh bahwa ada lebih banyak pemain yang melihat hal itu dan mulai mempertimbangkan untuk pindah ke belahan dunia tersebut demi mendapatkan cinta semacam itu. Jika dibandingkan dengan Liga Pro Saudi, perbedaannya sangat jauh. Tidak ada budaya sepak bola di Arab Saudi. Bahkan dengan hadirnya salah satu pemain terhebat sepanjang masa di sana, stadion hampir tidak pernah terisi hingga separuh kapasitas, dan bagi sebagian pemain itu adalah hal yang sangat mengecilkan hati, terutama bagi mereka yang masih berusia di masa keemasannya. Namun kita tahu bahwa kebanyakan orang pindah ke Saudi demi uang, dan ini masalahnya. Turki juga bisa bersaing dalam aspek tersebut. Klub-klub Turki menawarkan paket finansial yang sangat bagus, dan Anda tahu pemain sepak bola akan selalu termotivasi oleh uang. Galatasaray membayar Osimhen 15 juta euro setiap tahun, sebuah peningkatan besar dari apa yang ditawarkan oleh Chelsea sebelum ia membuat keputusan untuk pindah klub. Hal ini menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi dalam sejarah Super League Turki. Namun, mahkota tersebut kini telah diambil oleh sang raja Mesir, yang dilaporkan akan menerima 17 juta euro setiap tahun selama masa kontraknya dengan Trabzonspor. Gaji pokok 10 juta euro yang didukung oleh 7 juta euro dalam bentuk bonus. Ini adalah gaji yang sangat sulit untuk disamai di tempat lain di Eropa. Bahkan PSG pun tidak lagi membayar pemain mereka sebanyak ini. Namun hal itu tidak terhenti di situ aja. Ada lebih banyak keuntungan finansial yang memikat para bintang di belakangan ini. Selain gaji dan bonus di lapangan, klub-klub Turki kini memberikan lebih banyak insentif ekonomi kepada pemain superstar untuk bergabung dengan liga mereka. Sebagai contoh, Trabzonspor mencapai kesepakatan untuk memberi Salah royalti sebesar 20% dari penjualan merchandise yang menggunakan mereknya. Ini adalah kesepakatan yang sulit dicapai dengan klub-klub liga top Eropa manapun. Berkat hal ini, Salah tampaknya akan menghasilkan jauh lebih banyak daripada yang ia dapatkan saat masih di Liverpool. Dan tahukah Anda apa yang menjadi pemanis utamanya? Yaitu sistem pajak. Sistem perpajakan di Turki sangat berbeda dengan apa yang ada di Inggris, Spanyol, dan sebagian besar negara Eropa lainnya. Mereka memiliki struktur yang memastikan bahwa pajak pemain dibayarkan oleh klubnya. Jadi ketika mengatakan bahwa Salah akan menghasilkan 17 juta euro per tahun, itu adalah pendapatan bersihnya. Ia tidak akan membayar 1% pun pajak dari kantongnya sendiri, yang berarti bahwa pemain sayap asal Mesir itu kini akan membawa pulang 50% lebih banyak daripada yang ia dapatkan musim lalu di Liverpool. Gaji kotornya emang lebih tinggi saat berada di Inggris, tetapi mengingat ia harus menyerahkan hampir separuh gajinya kepada pemerintah sebagai pajak, gaji bersih di Turki dipastikan jauh lebih tinggi. Tambahkan uang yang dapat ia hasilkan melalui jalur lain di Trabzonspor seperti penjualan merchandise, dan Anda dapat melihat betapa menguntungkannya penawaran dari Turki tersebut.
Anda lihat sendiri Super League Turki itu sangat kompetitif. Sejak tahun 2020, liga ini telah menghasilkan 4 pemenang yang berbeda, dan itu mencakup klub-klub di luar 2 besar tradisional seperti Istanbul Başakşehir, Trabzonspor, dan Beşiktaş. Itu ada jumlah pemenang berbeda yang lebih banyak dalam periode waktu yang sama daripada yang bisa dibanggakan oleh Liga Premier Inggris, La Liga Spanyol, dan Bundesliga Jerman. Dan kemudian karena mereka berada di Eropa, para pemain ini masih dapat bersaing di kompetisi antar klub terbesar di planet ini. Osimhen telah bermain di Liga Champions. Di setiap musim ia berada di Galatasaray dan Salah siap untuk tampil di Liga Eropa pada musim baru ini. Jadi para pemain ini tetap bermain di level tertinggi di Eropa namun sambil memperoleh gaji setara tingkat Arab Saudi. Kini setelah liga tersebut bangga memiliki bintang-bintang kelas dunia yang tersebar di berbagai klub, persaingan di Turki dipastikan akan makin sengit dan hal itu akan memotivasi lebih banyak pemain untuk pindah ke sana. Dan tentu saja sudah ada basis penggemar yang kuat di negara tersebut. Tetapi dengan orang-orang seperti Osimhen, Salah, dan Trossard yang kini beraksi di liga tersebut, penggemar dari luar negeri akan terus bertambah dan hal itu dipastikan akan meningkatkan popularitas serta kelayakan ekonomi di Liga Turki. Akhirnya salah satu alasan mengapa para pemain tertarik ke Liga Turki adalah karena negara tersebut merupakan tempat yang sangat menyenangkan untuk ditinggali. Cuaca Mediterania dan Aegea bisa sangat menyenangkan, budayanya indah, masyarakatnya ramah, dan memiliki banyak sejarah yang kaya. Istanbul misalnya adalah kota yang dikatakan menghubungkan dunia lama dengan dunia modern. Kota ini juga terasa seperti pusat dunia karena memiliki konektivitas yang masif dengan Asia, Eropa, dan Afrika. Ini juga merupakan negara yang dapat memberikan apapun yang Anda inginkan, tergantung pada selera Anda. Budaya, kehidupan malam, agama, sejarah, passion, kehidupan yang tenang. Negara ini benar-benar memiliki semuanya. Beberapa bagian Amerika memang menyenangkan untuk ditinggali. Tapi jika Anda adalah seorang pesepak bola yang pindah dari Eropa, rasanya bisa sangat jauh dari segala hal yang biasa Anda kenal. MLS mungkin tampil baik dalam hal kehadiran penonton, tetapi tidak memiliki budaya sepak bola dan daya saing yang ditawarkan oleh Liga Turki. Arab Saudi mungkin jauh lebih dekat, tapi cuaca di negara tersebut sulit bagi banyak orang untuk beradaptasi. Negara ini juga memiliki beberapa hukum yang sangat ketat, misalnya hukum yang melarang pasangan yang belum menikah untuk tinggal bersama. Di atas semua itu, Arab Saudi tidak menawarkan daya saing, budaya sepak bola, dan kehadiran penonton seperti yang akan diberikan Turki. Setelah mempertimbangkan segala hal, sebenarnya tidak terlalu mengejutkan melihat pemain-pemain top pindah ke Super League Turki belakangan ini. Namun, apakah ada alasan lain yang menurut Anda mempengaruhi pilihan para bintang ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. See you on the next video. Peace.